Um, kita ubah suasana ibadah, kita akan kayak gini terus tahun ke depan. Wow. Do you like it? Yang suka angkat tangan dong. Gak begitu dekor. Biar kita yang tua-tua agak mudah dikit kalau ada lampu-lampu hijau ini agak. Ada, come on. Doa dulu, thank you. Father, we thank you, Lord. Terima kasih udah kumpulin kami di sini, Tuhan. Kami sangat bersuka cita. Sukacita yang gak bisa dunia kasih, tapi hanya Engkau yang bisa kasih. And thank you. Dan sebentar kami ingin dengar firman Tuhan, yang berdoa ubah kami lewat firman-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama bilang amin. Amin. Are you ready? Ready. Oke, hari ini kita bakal ngomongin, sebelumnya perjamuan kudus akan dilakukan di akhir ya, habis khotbah. Jadi jangan pulang dulu habis khotbah. Kalau saya akan secepatnya mungkin untuk selesai firman Tuhan. Saya tahu kamu lapar. Bisa dibantu Loren, ayangin, cuma ada beberapa slide yang akan kamu tayangin. Hari ini kita bakal ngomong tentang relationship vs religion, not religion. Hubungan bukan agama. Siapa yang dari kecil lahir udah Kristen, katakan? Dari lahir KTP kamu di Kristen, Kristen. Kalau kata orang Batak, Kristen. Siapa? Wow. Kristen ya. Dan siapa yang dari kecil diajarin kalau di sekolah minggu bilang gini, ayo kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kalau enggak Tuhan marah. Siapa yang diajarin gitu? Lupa ya? Mungkin yang masih ingat, kadang-kadang kita dengar gitu ya. Terus siapa yang diajarin apa lagi ya? Karena dari kecil udah bertumbuh di gereja dan dalam kekristenan ada hal-hal yang akhirnya kita percaya padahal nggak ada di sini. Masa Tuhan marah kalau kita nggak lipat tangan sama tutup mata? Oke. Tapi kita akan belajar apa yang kita kenal dengan kekristenan. Karena banyak orang berpikir kekristenan itu religion, agama. Kekristenan itu kamu harus datang tiap minggu ke gereja. Yes, benar. Kekristenan itu kamu harus baca Alkitab sehari 10 pasal. Wow, berat ya. Kekristenan itu kamu mesti saat teduh tiap hari jam 5. Wow. Akhirnya kita berpikir kekristenan itu tentang keharusan demi keharusan demi keharusan demi keharusan yang kita coba penuhi. Dan akhirnya kita capek. Lagi kita gagal, kita capek, kita kesel sama diri sendiri. Ada standar-standar tertentu dalam keharusan-keharusan tertentu yang kita coba penuhi, tapi nggak bisa-bisa. Akhirnya kita capek dengan kekristenan. Kalau jadi orang Kristen mesti pelayanan, mesti jadi asyar, mesti jadi ini. Semua kelihatannya harus. Akhirnya kita lama-lama karena harus kita capek, kita mundur. Kalau kamu berpikir demikian, saya mau bilang kabar baik, kekristenan bukan seperti itu. If you think that Christianity is that low, serendah itu. Kalau kekristenan serendah itu, jujur, saya nggak mau jadi Kristen. Harus ini, harus itu. Capek nggak? Hah? Capek nggak? Dan pertanyaannya, bisa nggak penuhin semua keharusan itu? Hah? Ada yang bilang bisa? Bapak pasti kasih tangan, nggak dimarahin kalau bisa. Mungkin ada yang bilang bisa, saya tepuk tangan. Ada yang bilang, aduh, dari 20 keharusan bisa 2 aja udah bagus Mas Anto. Gua capek jadi orang Kristen, terlalu banyak rules dan peraturan yang harus gua penuhin. Kalau enggak, gua gagal jadi Kristen.
Kalau kamu berpikir seperti itu, saya mau bilang kabar baik. Hey guys, kekristenan nggak kayak gitu. Saya bakal ngomong kekristenan yang mungkin pernah kamu dengar atau mungkin belum pernah kamu dengar. Keluar dan buka slide berikutnya. Ini jaket saya baru kan ya? Wow. Saya baru dikasih jaket tadi siang. Saya tuh ngomong sama Yohan ya, dari tahun kemarin dia bilang, saya mau berjaket kulit. Dia nggak setuju, pakai preman. Saya mau bilang, saya nggak pakai jaket kulit aja udah kayak preman. Jadi pakai jaket kulit, nggak pakai jaket kulit nggak mengubahkan apa-apa. Nggak mengubahkan apa-apa. Tadi nggak tahu si Jeko datang, kosan nih buat lu kosan. Bebet panas ini. Ali Topan. Saya dilihat lagi. Di full screen udah. Oke. Ini kabar baik buat kita semua. Dibilang gini, religion is man searching for God. Agama itu tentang manusia mencoba mencari Tuhan. Tapi, but Christianity is God seeking man. Kuat ini dibuat oleh seorang pengkhotbah dari masa lalu dari Martin Lloyd-Jones. Susah ya namanya, Martin Lloyd-Jones. Lloyd-Jones. Panggilannya, Dea, mana ya? Dea, mana bro? Panggilannya Lloyd. Agama itu adalah manusia coba mencari Tuhan, coba ikut Tuhan dengan kekuatan mereka. Tapi saya mau bilang gini, Christianity, Injil adalah manusia yang Tuhan yang mencari manusia. Coba kalau buka bukaan ini gila-gilaan. Saya harap kamu ready. Next slide. Saya bakal ngomong tentang relationship with God. Ini gak ada hubungannya sama sekali dengan agama. Yesus gak pernah datang jauh-jauh dari surga ke bumi 2000 tahun yang lalu cuma buat agama Kristen. Dia gak pernah ke bumi untuk buat agama Kristen. Nah, dia datang ke bumi untuk punya hubungan dengan kamu dan saya. Relationship. Kita bakal baca ini baik-baik. Yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan. Hubungan kamu dan Tuhan gak dimulai dari kamu. Ini kabar baik. Hubungan kamu dengan Tuhan gak dimulai dari keputusan kamu. Ini semua dimulai dari keputusan Tuhan. Tuhan adalah inisiator dari hubungan dia dengan kamu. Dia yang memulai hubungan itu. Saya akan tunjukin ke kamu. Mungkin kamu berpikir, aduh kalau gue nggak doa, gue nggak berhubungan sama Tuhan. Hubungan kamu dengan Tuhan nggak dimulai dari doa. Itu dimulai dari hatinya. Kita buka, bantuin ya, Yudi. Efesus 1 ayat 4. Saya akan tunjukin banyak ayat ke kamu untuk tunjukin that He is the initiator of your relationship with Him. Dia yang memulai semua ini dan Dia yang akan menyelesaikannya semua. Yang pertama gini, Efesus 1 ayat 4. Pertama, saya mau jelasin ini. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, apa? Allah telah memilih kita, memilih kamu. Coba lihat kanan kirinya. Bilang, memilih kamu. Allah telah memilih kamu, bilang. Sebelum apa? Sebelum apa? Dunia dijadikan. Coba sebentar. Jadi sebelum Tuhan ciptain bumi, semua, Dia udah pilih orang-orang di sebelah kamu walaupun mukanya nggak meyakinkan. Ya. Kamu adalah orang yang dipilih. You are the chosen ones. Kamu nggak ngerti ya kamu dipilih. Lagi kamu kamu nggak tahu nggak kamu udah dipilih. Kamu tahu nggak kamu orang pilihan? Hah? Kamu tahu nggak? Kamu nggak tahu. Kamu beranjak dewasa, sekolah, SD, SMP, SMA, kamu nggak tahu bahkan kadang-kadang
Kamu udah dipilih sama Tuhan. Oke, saya bakal continue ya. Yuk. Yang kedua, kita buka di Yohanes 15 ayat 16. Yohanes. Baca aja kalau nggak. Oke. Si. Yang pertama, dia udah pilih kamu sebelum dunia dijadikan. Terus, kok kamu bisa jadi anak Tuhan sih? Kok kamu bisa percaya Yesus itu Tuhan sih? Dari mana ceritanya? Dibilang begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jauh sebelum Wongso dewasa, dia nggak tahu dia dipilih Tuhan. Yes. Karena Wongso dulu bukan percaya Tuhan, tapi tiba-tiba dia percaya Yesus. Dan kamu percaya Yesus, Wongso, bukan karena kamu yang pilih, tapi karena dia pilih kamu. Itu bukan karena keputusan kamu, tapi karena keputusan dia. Seringkali kita pikir kita kenal Yesus karena keputusan kita, no. Karena keputusan dia. Dia merancang segala sesuatu sampai di titik di mana kamu harus ambil keputusan menerima dia. Dia buat skenario itu. Wow. He is the initiator dari hubungan kita dengan dia. Terus, lanjut ya. Dia juga yang memanggil kita. Dia udah pilih kita, dia yang panggil kita. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kata Yesus. Nggak ada seorang pun. Nggak ada seorang pun bisa berdoa, nggak ada seorang pun bisa ke gereja, nggak ada seorang pun bisa datang ke dia jikalau apa? Ia tidak ditarik apa? Oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kamu nggak akan bisa di sini. Kamu nggak akan bisa di sini kalau Bapa nggak menarik kamu untuk ke sini. Ada amin. Kamu gak akan bisa datang ke Tuhan kalau bukan karena dia yang tarik kamu. Wow. Lanjut. Saya gak pernah ada rencana dalam hidup saya ikut Yesus. Lanjut, Yohanes 16 ayat 8. Saya bakal tunjukin banyak ayat. Kalau dia adalah initiator of this relationship. Ini bukan tentang agama. Dan kalau dia datang, siapa itu? Roh Kudus. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Siapa yang buat kamu menangis di altar, bertobat, Tuhan ampuni segala dosaku? Aku mau tinggalin semua hidup lamaku, aku mau berjalan bersamamu ke depan. Who does it? Who did it? Siapa yang lakuin? Roh Kudus. Kamu gak akan pernah bertobat dan kenal Yesus kalau Roh Kudus gak bekerja di dalam kamu. Oke. Pertama kali saya nangis di hadapan Allah tahun lalu. Saya nggak pernah nangis di hidup saya. Sekali saya nangis di jamaah Tuhan, saya ngeraung-raung. 40 menit. Saya nggak pernah rencana buat bertobat. Dia yang menginsafkan saya. Dia yang meremukan hati saya yang sekeras batu. Bukan perbuatan manusia. Terus setelah kita bertobat, kenal Yesus, kadang kita pikir, oh, pendekatan Allah, usaha Allah untuk mengerai kita selesai. Dulu kita nggak kenal Tuhan, iya sih gue udah dipilih, tapi gue nggak sadar. Tiba-tiba SMA, gue ikut KKR, di jamaah Tuhan, dilawan Tuhan, bertobat. Kita pikir Tuhan selesai di situ. Di tengah perjalanan kita kuliah, ketemu cowok, jadi lupa sama gereja. Kita jauh dari Tuhan. Kita asik ke kafe-kafe, ke bioskop. Langsung kita pikir Tuhan sudah melupakan aku. Apa kayak gitu?
Apa Tuhan selesai setelah kamu dibaptis? Apa pendekatannya selesai ke kamu? Kita baca ini ya. Roma 5 ayat 10. Aku belum baca, belum pernah baca ayatnya dari sebelumnya. Saya ikut semua kamu. Sudah? Roma 5 ayat 10. Ini nih, perhatiin ini baik-baik. Perhatiin ini baik-baik. Sebab jikalau kita ketika masih seteru itu masih belum bertobat, masih belum kenal Yesus, belum lahir baru, belum dibaptis, hidup semeraut mau-maunya kita. Kalau kita yang masih seteru aja diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, Yesus sudah mati sama kamu duluan, buat kamu duluan sebelum kamu bertobat, benar? Kalau sebelum bertobat aja dia udah mati buat kamu, coba lihat. Lebih-lebih kita yang sekarang, apalagi sekarang kita udah kenal Yesus, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kalau Yesus dulu kerja keras dia disalib untuk dapetin kamu, kamu pikir dia akan lepasin kamu begitu mudah? Kamu pikir Daud bilang, sekalipun aku bersembunyi di dunia orang mati, tapi engkau di sana. Saya mau bilang, kalau kamu mau lari dari Tuhan, coba aja terus. Coba aja, lari sejauh yang kamu bisa. Itu Joshua Ariston. Lari kurang jauh, lari lebih jauh lagi, ditangkap juga. Hei, kemanapun kamu mau pergi, kemanapun kamu, coba jauhi dia sebisa kamu. Kau pikir dia akan berhenti? No. Siapa yang pernah jauh dari Tuhan terus ngerasa Tuhan kayak ngejar kamu? Lah udah. Dia buat skenario berulang-ulang terus, begitu terus. Syukur loh. Kau pikir dia akan nyerah sama kamu? Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Bagi pendeta aja banyak ayat ya. Ngasih betul pendeta. Jangan ragukan itu. Jangan ragukan. Jangan ragukan. Jangan ragukan. Just kidding. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Tuhan, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Ingat ya, Dia udah mulai semuanya. Dibilang akan meneruskannya sampai pada ujungnya, pada hari Kristus Yesus. Dia udah mulai, dia akan selesai apa yang dia mulai di dalam kamu. Hey, listen. Apa yang dia udah mulai di dalam kamu akan dia selesaikan. Suka nggak suka, terima nggak terima, terima aja. Orang kalau dengar saya kaget, kalau mau lari dokter lari aja. Hah? Udah macam apa? Hei, kalau kamu udah kecap Tuhan, kalau kamu, saya nggak bilang orang Kristen agamawi ya, yang dari lahir Kristen, tapi nggak pernah kenal Tuhan secara pribadi. Tapi saya ngomong ke kamu yang udah kenal Tuhan, kamu udah mengecap kasihnya di hati kamu. Kamu udah pernah alami itu. Silakan kamu lari sejauh yang kamu bisa. Makin kamu jauh, makin kamu ditemukan. Saya udah kayak gitu, capek juga kayak gitu. Loh, capek lu lari terus. Lukas 15 ayat 4 sampai 5. Makanya saya bilang dia adalah inisiator dari hubungan ini. Dia yang mulai, dia yang kejar kamu, dia akan selesai apa yang dia mulai. Come on. Lukas 15 ayat 4 sampai 5, ini ayat favorit kita semua. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba
Dan jikalau ia kehilangan apa? Seekor di antaranya, seekor loh, nggak kehilangan 5, satu aja, tidak meninggalkan yang 90 apa? 9 ekor di padang gurun dan pergi yang mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ayat 5. Dan kalau ia telah menemukannya, dia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Kalau kamu coba lari dari Tuhan, bahkan Tuhan mengabaikan saya demi kamu. Kalau kamu lari jauh dari Tuhan, bahkan dia mengabaikan orang-orang yang dekat dengan dia hanya untuk kamu yang menjauh. Come on. Yohanes 15 ayat 2, come on, keep going. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ngeri lagi dengar ini ya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya dia lebih banyak berbuah. Saya mau bilang gini sama kamu. Kamu gak bisa bersihin diri kamu sendiri. Kalau kamu datang saat ini dan kamu rasa aku adalah orang paling berdosa, saya mau bilang gini sama kamu, hey, kamu nggak bisa benerin diri kamu sendiri, kamu nggak bisa bersihin diri kamu sendiri, cuman Dia yang bersihin. Cuman Dia yang mampu. Dan terakhir kita akan tutup. Ini belum selesai tuh. Ini baru ngomongin inisiator. Oh Yesus. Tanya sekarang, kalau Tuhan udah kerjakan ini semua, Dia udah mulai semua, Dia udah inisiatif, Dia udah lakuin semua hal buat kamu. Oh kalau gitu, Tuhan udah mulai, gue bertobat juga karena Dia. Kalau gue cari juga gue dikejar, kalau gue ngawur juga gue dibenerin, semua Dia. Jadi kalau Santo, gue gak perlu ngelakuin apa-apa dong. Gue santai aja, lakuin yang gue mau. Toh nanti Dia akan lakuin bagiannya Dia juga kan. Ya gak apa-apa sih kalau kamu mau kayak gitu. Tapi kamu akan banyak buang waktu. Saya percaya banget kalau orang udah kenal Tuhan, sudah mengecap kasih Tuhan, terus dia memutuskan untuk tinggal di Yesus, saya yakin banget di ujung akhir kehidupannya, di ujung nafas terakhirnya, dia pasti akan kembali. Tapi kamu menyia-nyiakan masa panjang hidup kamu. Seharusnya kamu bisa lakukan banyak dengan Tuhan. Seharusnya kamu bisa berbuah banyak. Dan seperti yang Dia bilang, tapi kamu sia-siain hidup kamu. Sayang banget. Kita buka Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. Bagian kamu yang harus kamu lakukan dari semua inisiatif yang Tuhan kerjakan adalah ini. Saya mau bilang ini bagian kamu. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Bayangin ini, coba renungin ayat itu. Jangan baca sekilas. Seperti Bapa mengasihi Yesus. Kebayang nggak sih bagaimana Bapa mengasihi Yesus? Kebayang nggak? Berat nggak ini? Betapa Bapa di surga sayang kepada Yesus anaknya. Seberapa besar itu? Seberapa dalam itu? Kebayang nggak kamu? Besar banget kan? Besar banget. Terus dia ngomong gini, demikian juga kata Yesus, aku mengasihi kamu. Dengan kata lain dia bilang, seperti betapa besar kasih Bapa yang Bapa beri kepada aku, sebegitu besar kasih yang kuberikan kepada kamu. Masalahnya kalau Bapa mengasihi Yesus, wajar aja, Yesus nggak pernah buat salah. Tapi Yesus mengasihi kamu dengan kasih yang sama. Coba lihat muka-muka yang nggak yakin makasih. Hey, this is the good news. Dia mengasihi kamu dengan kasih yang sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Come on. Kasih
Kasih yang begitu besar, sulit digambarin. Dan tinggallah di dalam kasihku itu. Bagian kamu ini, dia udah berinisiatif, dia udah mengasihi kamu, dia lakukan segalanya buat kamu. Yang perlu kamu lakukan cuma ini, tinggal di dalam kasihnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya buat tinggal di dalam kasihnya? Dan terjemahan BIMK, kalau terjemahan baru dibilang tinggallah di dalam kasihku. Tapi dalam terjemahan BIMK dibilang, ayat ini indah banget. Dibilang gini. Ini BIMK? Oh bukan ya? Oke. Dalam BIMK dikatakan, seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah aku Yesus mengasihi kalian. Hendaklah kalian, dibilang, tetap hidup sebagai orang yang kukasihi. Sekali lagi, tetaplah hidup sebagai orang yang kukasihi. Kamu mau tinggal di dalam kasih Allah? Kamu mau tinggal di dalam kasihnya? Stay di situ. Hiduplah sebagai orang yang dikasihi Allah. Banyak orang berpikir kamu dibenci oleh Allah. Banyak orang berpikir tentang dirinya, dia dibenci, dia dimarahi Allah, dia dibuang Allah. Kalau kamu berpikir demikian, saya mau bilang kamu gak akan pernah tinggal di dalam kasih itu. Kamu gak akan pernah menemukan Allah dalam diri kamu. Lihat diri kamu sekarang, hiduplah sebagai orang yang dikasihi Allah. Artinya ini, biarkan Allah mengasihi kamu. Izinkan diri kamu dikasihi oleh Allah. Izinkan diri kamu menerima kasihnya. Banyak orang berpikir, aku nggak layak dikasihi oleh Allah. Saya pernah NATO waktu itu. Saya ketemu dengan orang yang NATO badan saya, namanya Mut. Lagi saya NATO, tato saya dibuat. Dia bilang ke saya gini, dia tanya saya. Dia cerita sih lebih tepatnya. Kok memang orang Kristen nggak apa-apa ya tatoan? Pertanyaan yang orang tanyakan pada umumnya. Saya nggak buat seminar nanti kalau kapan. Karena saya ini kan tukang tato. Badan saya tato semua kok. Saya dibuang dari keluarga saya karena saya tatoan. Dan mereka bilang saya nggak pernah bisa beribadah kepada Allah karena saya tatoan. Saya udah dibuang dari hadiratnya. Nggak ada harapan buat saya. Ayah saya benci sama saya kabur dari rumah. Mereka nggak bisa terima saya. Saya cuma jawab gini, bro, lu tahu ada 3 tato, 3 salib nggak sih? Oh, apa tahu kan? Lu tahu nggak yang tengah siapa? Yang tengah Yesus. Lu tahu nggak sebelahnya siapa? Sebelahnya penjahat, 2 penjahat. Salah satu penjahat bilang gini ke Yesus, Yesus, kalau engkau nanti datang lagi sebagai raja, tolong ingat aku sih. Ingat aja, please ingat aja. Yesus nengok ke dia bilang, hari ini kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Orang itu kaget. Masa iya? Jangan pernah ukur kasih Allah kepada manusia dengan caramu, kemampuanmu berpikir. Nggak akan nyampe. Lagi saya ngomong begitu, dia shock. Dia nggak pernah dengar gospel di hidupnya. I preach the gospel. Kasih Allah, unconditional, tanpa batas. Hey, hidup sebagai orang yang dikasih Allah. Lihat dirimu, hey, you are loved, you are forgiven, you are pursued by Him.
Kau dikejar oleh Allah, dia mengasihi kamu. Come on guys, see yourself seperti dia lihat kamu. Kalau kamu nggak pernah bisa lihat diri kamu sebagai orang yang dikasihi, kamu nggak akan pernah tinggal di dalam kasih itu. Kalau kamu selalu merasa aku dibuang, kalau aku dihakimi, aku layak dihukum, aku layak masuk neraka, saya mau bilang itu kebohongan. Kebenaran adalah kamu layak dikasihi. Hiduplah sebagai orang yang dikasihi Allah. Istri saya Yowan, kalau dia merasa saya nggak mengasihi dia nggak akan hidup sebagai orang yang dikasihi, benar nggak? Kalau dia selalu memandang, oh saat kau marah sama saya, aduh suami gue kalau ngeliat gue pasti pukul gue, suami gue kalau ngeliat gue pasti bentak gue. Bisa nggak dia hidup sebagai orang yang dikasihi? Bisa nggak dia tiba-tiba datang ke saya langsung bilang gini, sayang, peluk aku dong? Bisa nggak dia kayak gitu? Nggak akan bisa. Dia nggak akan pernah bisa terima kasihnya saya sepenuhnya kalau dia pandang saya dengan salah. Come on guys, dia akan takut hadapi saya. Dia nggak akan hidup sebagai istri yang saya kasihi dengan penuh, karena dia salah cara pandang dia salah. Tapi lagi dia pandang saya sebagai orang yang mengasihi dia sepenuhnya. Anytime, ini kayak bocil. Setiap saat dia datang kayak bocil. Kita gendong lah apa, kayak monyet. Gendong saya tiba-tiba dari atas ke bawah. Ini kayak saya pohon apa? Oh, tak mati. Dia hidup sebagai orang, sebagai istri yang dikasih. Dia bukan hidup sebagai orang yang takut. Dengan cara itu dia bisa dikasih, dia bisa menerima kasih yang saya miliki buat dia. Itulah nasib gua jadi istri ternyata, jadi markot bangun. Hiduplah sebagai orang yang dikasih Allah. Ada nggak, Ben? Amen. Ayat berikutnya belum selesai. Ayat 10 bilang, jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku apa? Menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Kalau kamu menuruti perintahku, kamu akan datang sebagai orang yang dikasihi. Masalahnya, perintahnya apa? Kalian masih langsung mikir, jangan berbunuh, jangan berzina, jangan maling, jangan apa. Masih mikir gitu otak kamu kan? Otak agamawi kamu. Perintahnya apa? Coba baca ayat 10 ini, 1-8. Firman Tuhan menjelaskan firman Tuhan. Apa perintahnya? Come on, listen. This is important. Ayat 1-8. Loren, panjang banget, tapi saya akan bacain ke kamu. It's okay. Bagaimana? Bisa dibagi-bagi nggak? Dua-dua lah, 3-3 oke lah. Yesus bilang, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Lanjut, ayat 2. Ayat 4. Ini perintahnya, listen. Ini perintahnya. Kamu mau hidup sebagai orang yang dikasih Allah? Kamu mau mengalami kasihnya? Kamu mau mengizinkan Tuhan mengasihi kamu? Hidupi perintah ini. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia nggak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu nggak berbuah kalau kamu nggak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu nggak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikubur orang, dicampakkan ke api lalu kebakar. Berikutnya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, come on, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Banyak banget. Tapi poinnya apa? Tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita. Itu tentang apa? Relationship.
Dia sudah berinisiatif begitu kuat. Yang kamu perlu lakukan hanya izinkan dia mengasihi kamu lewat hubungan. Lagi kamu datang ke Tuhan, banyak orang mikir gini, makin banyak berdoa dia makin banyak dikasih Tuhan. Makin banyak dia baca Alkitab, makin dia disayang Tuhan. Makin dia berbuat baik, Tuhan makin lebih ke dia. Benar? Mau kamu doanya 5 menit, 10 menit, 3 jam, sayang sama, dia nggak lebih sayang. Tapi yang lebih sayang kamu. Kamu yang lebih sayang ke dia. Karena sayangnya nggak berubah. Besar sayangnya nggak tergantung lama doa kamu. Besar sayangnya nggak tergantung berapa pasal yang kau baca. Nggak tergantung dengan itu. Dia mengasihi kamu sebegitu rupa. Tapi lagi kau baca Alkitab, cari dia, cinta kamu yang akan bertumbuh ke dia. Kita akan mulai tahun ini 2024 dengan ini. Datang ke Tuhan, bukan coba untuk meraihnya, karena kamu gak akan dapat, tapi kamu datang untuk menerima kasihnya, untuk mengizinkan dia mengasihi kamu. Berikan dirimu untuk dikasihi. Izinkan dia mengasihi kamu. Hiduplah sebagai orang yang dikasihinya. Kalau kamu datang, saya udah cukup lama jadi orang Kristen. Banyak alasan orang untuk berdoa. Ada yang orang datang berdoa supaya dipakai Tuhan. Saya akan doa 7 jam supaya Tuhan pakai saya ke bangsa-bangsa. Wow. Ya, nggak nyampe setahun, capek juga dia. Masih 7 jam bro. Saya akan puasa 40 hari. Gak makan, gak minum. Gak usah rumah sakit. Banyak alasan orang berdoa. Saya berdoa banyak-banyak supaya roh saya makin kuat. Wow. Kenapa kamu berdoa? Supaya saya dapat penglihatan. Wah, ngeri-ngeri. Saya ketemu banyak orang kayak gitu. Kamu kenapa berdoa? Supaya kalau saya lagi khotbah saya tumpang tangan, orang gelimpangan. Wow. Ngeri. Kalau kamu doa buat itu semua, mencoba meraih itu semua, kamu akan capek. Kalau kamu berdoa mencoba meraih favor, kamu capek. Kamu berdoa mencoba meraih kasih, kamu capek. Kamu gak perlu lagi meraih itu semua, kamu udah dikasihi. Kamu sudah already. Kamu sudah diurapi. Kamu diurapi bukan karena kamu doa 7 jam, tapi karena darah Kristus. Yang perlu kamu lakukan apa? Datang dan menerima semua yang sudah disediakan untuk kamu. Datang and receive. Gak usah coba raya apa-apa. Tuhan, semua sudah disediakan buat aku. Sekarang aku datang hanya untuk menerima kasih-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu, perkenananmu. Aku terima semua. Bukan karena aku layak, tapi karena darah Yesus yang melayakkan aku. I come to you and receive everything yang sudah tersedia buat aku. Ada amin. Saya selesai, Pak, berdiri.